Maraknya syiar Islam yang dilaksanakan oleh pengurus Masjid Al-Fauzin RW 22 Pesona Depok Estate ini patut mendapat acungan jempol. Terbukti dengan menghadirkan dai-dai kondang untuk mengisi acara-acara di masjid tersebut. Seperti Ustadz Fadlan Robani Garamatan, seorang dai dari pedalaman Papua. Beliau mengisi acara Maulid pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 yang menceritakan suka dukanya berdakwah di pedalaman Irian. Berikutnya pada hari Minggu tanggal 8 April 2012, pengurus Masjid Al-Fauzin mengundang seorang mantan penyanyi rock yang sekarang aktif di jalan dakwah, yaitu Ustadz Haji Muhammad Khair Harimukti, sehingga menyebabkan banyaknya jamaah yang hadir dan antusias mengikuti acara tersebut. Dalam materinya yang berjudul Hidayah Allah Pembawa Keberkahan Hakiki, Ustadz Harimukti berpesan, jangan sia-siakan potensi hidayah yang dianugerahkan Allah kepada kita. Kesimpulannya, jangan sia-siakan potensi hidayah yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Potensi apa yang paling besar? Akal. Dengan berakal kamu bisa ngapain aja. Mau belajar, mengkaji, itu dengan akal kan? Jadi orang yang bersyukur itu orang yang pandai mempergunakan akalnya untuk taat kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kamu mengkufuri nikmat diberi akal, alah ini kan bukan negara Islam, jangan bawa agama deh. Udah riba enggak apa-apa, ini kan bukan negara Islam. Nah, tidak mengkufuri nikmat. Pacaran kok dilarang, anak sekarang tuh wajar aja. Nah, ini orang tua ini nanti sisanya akan pedih nanti di akhirat. Kalau kamu tidak bersyukur dengan akalmu mendidik anakmu, membimbing istrimu, mencari apa yang halal, mengaji, sholat, berjamaah di masjid, ini karpetnya enak, empuk, aduh saya nggak dipakai futsal malah nanti kacau. Pakai suami-suami, istri-istri, papa ke masjid, pak bawa anak-anak pak. Nanti kalau sempat aku beres rumah, beres rumah aku sholat di masjid. Ini mau sholat ke masjid, rumah berantakan, anak bebas lihat video, wah kacau. Maraknya syiar Islam di Masjid Al-Fauzin ini dikarenakan sinergi antar pengurus yang terlibat di dalamnya. Berikut liputan dan tanggapan-tanggapannya. Saya memang mengharapkan bahwa Masjid Al-Fauzin ini nantinya akan bertambah banyak jumlahnya jamaah. Kita lihat beberapa saat yang lalu, tiap ada pertemuan hari Minggu, jamaahnya makin lama makin sedikit. Jadi merupakan suatu obsesi saya, bagaimana meningkatkan jumlah jamaah. Oleh karena itu, kami mengharapkan atau memberikan petunjuk kepada bidang peribadatan agar dicarilah para ustadz-ustadz yang tersohor barangkali, yang bisa memberikan motivasi lebih banyak lagi kepada jamaah Masjid Al-Fauzin ini, sehingga berbondong-bondong setiap minggunya datang ini. Salah satunya selama ini memang kita akan melaksanakan pertemuan mengundang ustadz itu hanya minggu kedua dan keempat. Maka mulai pada pengurusan saya ini, kami mengharapkan pada minggu pertama diundang ustadz yang paling tersohor, ya, yang mereka dapat menggerakkan lebih banyak jamaah kita. Itulah sebenarnya harapan kami. Sebagai contoh bahwa yang kita mulai kemarin dengan kedatangan ustadz dari Irian, Pak Fadlan, merupakan suatu momentum yang baik bagi kita. Bagaimana ikut merasakan hebatnya Pak Fadlan tadi atau Ustadz Fadlan tadi, mengangkat teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ada di Irian, yang begitu budayanya masih jauh dari sifat keislaman. Beliau bisa sampai meningkatkan jumlah jamaah yang begitu banyak. Itulah salah satu barangkali merupakan contoh atau dorongan kita para pengurus Al-Fauzin ini untuk meniru paling tidak apa yang telah dilakukan
Ustadz Fadlan tadi. Saya sangat senang sekali dengan adanya pelajaran begini. Jadi dia akan berurut. Jadi sehingga kita mengerti dari asal mulanya hadis itu bagaimana dan bagaimana kita tahu hadis sahih atau tidak sahih. Sangat banyak sekali yang harus kita pahami jadinya dengan uraian Ustaz tadi. Jadi kita apa artinya kayak kami di majelis taklim juga kami punya satu buku panduan, jadi umpamanya kayak kumpulan hadis-hadis, jadi itu diterangkan. Jadi dengan diterangkan kita paham dari mana asalnya dan bagaimana. Seperti tadi kan diterangkan ada wali yang yang imam yang 4, ada imam yang 7, yang 6. Itu sama sekali kita buta. Nah, dengan adanya tadi itu sangat bagus. Jadi kita mengetahui mana yang kira-kira betul hadisnya ini dan hadis sahih itu apa. Itu sangat bagus, sangat bagus. Cuma barangkali kalau ada orang yang punya halangan, kadang-kadang dia mau harus bertemu keluarga atau apa ya. Tapi kalau saya sangat bagus karena waktunya kan dari jam 7 sampai jam 10 paling lama. Setengah 10 ini, belum setengah 10 kita udah keluar. Jadi sangat bagus sekali. Jadi untuk lingkungan kita mungkin nanti akan bertambah. Kalau tadi saya lihat ada anak-anak muda juga yang sudah datang. Kalau selama ini hanya yang tua-tua Pak aja. Tadi saya lihat ada yang gadis-gadis, saya senang sekali. Senang sekali. Jadi bagus. Kita teruskan dan kita tambah lagi pelajaran yang lain yang bisa juga mungkin mengenai fikih ya tauhid gitu. Saya Hari Mukti baru saja mengisi ceramah di Masjid Al-Fauzin. Jamaahnya insya Allah antusias, materinya sesuai dengan permintaan, dan ternyata Islam bisa menjawab segala permasalahan. Nah, di Masjid Al-Fauzin ini saya bertemu dengan DKM-nya, seorang perwira militer. Alhamdulillah sangat mendukung. Dan harapan saya insya Allah ke depan bukan sekedar masjidnya saja dikenal, tetapi makmur, penuh kajian. Tadi ada kajian tafsir, kajian tematik, kajian hadis, kajian baca Quran, TPA, anak-anak dan sebagainya, insya Allah. Dan bahkan saya ingin menjadi penceramah rutin yang berkesinambungan di Masjid Al-Fauzin. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Depok, Jawa Barat, tim Al-Fauzin TV mengabarkan.